Saudara, Israel kembali menyerang wilayah Gaza dan menargetkan permukiman yang dihuni warga sipil. Akibat serangan ini, 28 orang tewas dengan mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak. Pejabat Kesehatan Gaza mengatakan serangan Israel berlangsung malam hari dan menargetkan permukiman serta kamp pengungsian. Serangan juga menargetkan stasiun bahan bakar. Serangan berlangsung di tengah negosiasi, gencatan senjata yang masih alot dan belum mencapai kesepakatan. Penderitaan warga Gaza tak kunjung berakhir dengan serangan bertubi-tubi yang terus dilancarkan Israel selama beberapa pekan terakhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengunjungi Texas yang terdampak banjir untuk melihat kerusakan yang terjadi. Kunjungan Trump terjadi saat banyak pihak yang menyoroti respons pemerintah terhadap banjir bandang yang mengakibatkan 120 orang tewas. Banjir bandang akibat hujan deras kembali melanda wilayah pedesaan Vermont. Sejumlah rumah warga dan infrastruktur mengalami kerusakan. Meskipun tingkat keparahan badai tidak seluas 2 tahun terakhir, pejabat setempat masih mensurvei tingkat kerusakan dan mereka harus berhadapan dengan pemulihan pasca banjir selama 3 tahun berturut-turut. Menurut Badan Cuaca Nasional, pengalaman Vermont dengan banjir dapat ditelusuri kembali ke perubahan iklim yang sedang berlangsung dan kondisi geografis pegunungan negara bagian tersebut. Curah hujan yang lebih tinggi dan ketersediaan air yang lebih banyak telah membuat medan terjal di negara bagian tersebut lebih rentan terhadap banjir. My stepson was out here and he's yelling to me, so I came out on the porch. He goes, "We gotta leave, you gotta get out now." I looked out the window and everything was coming down over the road and down into our driveway. It's probably a good 2 feet from the road. Dropping down. It looked like a waterfall. I didn't think it was that deep. So I'm like, well, I can just walk out like I did the last time and it will be fine. But yeah, it wasn't like last time. It was worse. Oh my God, it's like, not again. It wouldn't take much to wipe all that dirt out. And for the river to be back up and over. Kita bergeser ke Ukraina, saudara. Setidaknya 2 orang tewas dan 14 orang terluka di wilayah Bukovina, wilayah Chernivtsi, Ukraina akibat serangan udara oleh pasukan Rusia. Gubernur daerah Ruslan Zaporozhye mengatakan 4 pesawat tak berawak dan sebuah rudal menargetkan daerah itu. Angkatan Udara Ukraina pada hari Sabtu melaporkan telah mencegat 319 pesawat tak berawak dan 25 rudal jelajah milik Rusia. Serangan tersebut melanda beberapa wilayah termasuk Lviv, Chernivtsi, Lutsk, dan Kharkiv saat Moskow mengintensifkan serangan jarak jauhnya. Rusia dan Ukraina saling serang yang menyasar fasilitas industri militer. Selama sepekan terakhir, pasukan Rusia melancarkan 6 serangan klaster dengan rudal, Kinzhal, dan drone berpresisi tinggi terhadap perusahaan-perusahaan industri militer dan lapangan udara militer Ukraina. Sementara itu, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengonfirmasi serangan presisi terhadap pabrik penerbangan Lukovici, Rusia yang memproduksi jet tempur seri MiG. Staf Umum juga melaporkan serangan terhadap Biro Desain Instrumen Sipunov, produsen sistem rudal pertahanan udara untuk militer Rusia. Saudara, investigasi kecelakaan pesawat Air India masih berlangsung, namun laporan investigasi awal telah disampaikan ke pemerintah India. Laporan yang dikeluarkan Biro Investigasi Kecelakaan Pesawat Air India mengindikasikan bahwa kedua pilot bingung dengan perubahan pengaturan saklar yang menyebabkan hilangnya daya dorong mesin tak lama setelah lepas landas.
Meski demikian, Menteri Penerbangan Sipil India, Kinjarapu Rammohan Naidu, mengatakan masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan hasil investigasi. Menurut laporan investigasi awal pada Sabtu dini hari waktu setempat, penerbangan berlangsung sekitar 30 detik antara lepas landas dan jatuh. Saklar kontrol bahan bakar untuk mesin pesawat Air India berubah posisi beberapa saat sebelum terjadi benturan. Perubahan ini membuat kedua mesin kekurangan bahan bakar. Namun pemerintah India masih menunggu laporan akhir investigasi. Regarding the report, this is a preliminary report right now, and from the ministry we are analyzing the report, but I think it would be better if we can comment on it once the final report comes in. So we are coordinating with AIB also, whatever support or resources they need we will be providing to them, but AIB will be the primary investigating agency into this, and we are hoping that as soon as possible the final report also comes in so that we can arrive at some conclusion. Sebelumnya, pesawat Air India Boeing 7878 Dreamliner jatuh pada 12 Juni lalu dan menewaskan sedikitnya 260 orang, termasuk 19 orang di darat di kota Ahmedabad di barat Laut India. Pesawat itu membawa 230 penumpang, terdiri dari 169 warga India, 53 warga Inggris, 7 warga Portugal, dan seorang warga Kanada bersama 12 awak pesawat. Hanya satu penumpang yang selamat dari kecelakaan yang merupakan salah satu bencana penerbangan terburuk di India. Kita bergeser ke sorotan lainnya, Saudara. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un bertemu Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Keduanya membahas kerjasama berkelanjutan seperti yang sudah berlangsung, dukung Korut untuk perang di Rusia. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengunjungi Korea Utara dan bertemu Kim Jong-un di kota Wonsan Sabtu waktu setempat. Sepekan sebelumnya, Lavrov bertemu dengan Menteri Luar Negeri Korea Utara Choi Son-hui dan menyebut pembicaraan tersebut substansial, konkret, dan sangat bermanfaat. Hubungan antara Rusia dan Korea Utara telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Korut memasok pasukan dan amunisi untuk mendukung Rusia dalam konflik dengan Ukraina, dengan imbalan bantuan militer dan ekonomi. Dalam pertemuan, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov juga menyampaikan salam dari Presiden Vladimir Putin untuk Kim Jong-un. Putin juga disebut menantikan pertemuan dalam waktu dekat. 오전에 우리 외무성 최선희 동지와 그 회담을 진행한 걸로 알고 있는데 지금 현 정세 국면은 두 나라 외무상들께서 이렇게 자주 정기적으로 이렇게 만나서 두 나라 관계 발전과 국제 현안 문제들 호상 관심사로 되는 문제들에 대해서 수시로 의견을 교환하고 호상 이익을 수호하기 위한 두 나라 양국 지도부의 그 우중을 소통하고 의견을 자주 교환하는 게 매우 중요하다고 생각합니다. Передает вам самые горячие приветы, подтверждает приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты, и очень рассчитывает на продолжение прямых контактов с вами в самое ближайшее время. Наши переговоры с товарищем Чой Сон-хи продолжались более 3 часов, были предметные, конкретные и очень полезные. Usai jeda, Saudara, akan ada informasi soal lomba lari banteng digelar di kota Pamplona, Spanyol. Lomba ini bagian dari Festival San Fermin yang terkenal di Spanyol. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi.